Shalom teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Senigea yang akan terus membahas tentang eklesiologi. Nah, eklesiologi ini tentu teman-teman tahu kan bahwa eklesiologi adalah menceritakan tentang gereja. Nah, di dalam sebuah gereja itu pasti memiliki yang namanya sakramen-sakramen di dalam gereja. Yang kita ketahui sebagai orang-orang yang percaya, sakramen-sakramen ini ada dua. Yang pertama baptisan dan yang kedua perjamuan Tuhan. Nah, baptisan ini sendiri dapat diartikan dalam bahasa aslinya itu baptizo, yang artinya mencelupkan atau menenggelamkan, memenuhi objek dengan air gitu. Nah, dari kata baptizo ini masih banyak teman-teman arti-arti lain kayak baptismos, baptisma dan sebagainya teman-teman. Nah, kepentingan dari ritual ini yaitu dalam baptisan roh, orang percaya didefinisikan dan dipersatukan dengan Kristus dalam kematiannya, penguburan dan kebangkitannya teman-teman. Kita dapat melihat di dalam Roma pasal 6 ayat 3 sampai 5, di mana di situ menjelaskan bagaimana di situ menjelaskan tentang kematian, penguburan dan kebangkitan Yesus sendiri, dan persatuan dalam tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Nah, yaitu Tuhan Yesus sendiri gitu. Di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13 itu menjelaskan bagaimana dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Nah, baptisan adalah pernyataan publik yang mensimbolisasikan. Yang pertama, identifikasi dari orang yang melakukan kepada pribadi dan pekerjaan Kristus dan pengudusan dari dosa, serta identifikasi individu dengan jemaat dan berita dari Allah dalam gereja. Dasar yang melakukan atau dasar dari baptisan tidak dasar dari mereka itu ya itu Alkitab gitu. Sebagai orang percaya itu dasar kita itu Alkitab. Kita melakukan baptisan itu ya dasarnya itu Alkitab. Nah, dari hal ini juga kita akan membahas tentang partisipasi perjamuan. Sekarang kita akan membahas tentang perjamuan Tuhan. Nah, perjamuan Tuhan ini sendiri itu sakramen yang saya tadi bilang bahwa ada dua sakramen, yaitu sakramen baptisan dan sakramen perjamuan Tuhan. Nah, kita akan membahas tentang sakramen perjamuan Tuhan. Sakramen perjamuan Tuhan ini adalah suatu perintah, ya, perintah di mana itu harus dilakukan. Di dalam Lukas pasal 22 ayat 19 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 24 sampai 25. Di situ di mana Yesus Kristus memerintahkan supaya ada suatu perjamuan Tuhan langsung dilakukan oleh gereja di dalam perjanjian baru di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Nah, terminologi dari artis perjamuan Tuhan ini yaitu koinonia, artinya komunion. Nah, atau di dalam bahasa Indonesia berbagi atau berpartisipasi dalam keuntungan atas kematian Kristus. Eucharisteo. Disebut juga Thanksgiving di dalam Matius pasal 26 ayat 27 dan 1 Korintus pasal 11 ayat 24. Pemecahan roti, perjamuan Tuhan, perjamuan kasih, dan perjamuan Tuhan ini yang artinya itu perjamuan kasih dan peringatan pekerjaan Kristus dengan roti dan anggur. Kayak bentuk roti dan anggur ini kayak bentuk simbol gitu, teman-teman. Meja Tuhan. Ini dari kelima ini merupakan satu terminologi, yaitu koinonia, eucharisteo,
pemecahan roti, perjamuan Tuhan, dan meja. Ini merupakan terminologi dari perjamuan Tuhan, teman-teman. Nah, sedangkan pelaksanaan dalam perjamuan Tuhan yang pertama dengan berdoa, pengulangan kata-kata Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 26 dilakukan oleh pemimpin gereja di dalam, dan yang kedua roti tak beragi dan anggur sebagai simbol. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwa terminologi dari apa yang kelima itu merupakan suatu simbol yang harus kita ketahui, teman-teman. Anggur dan roti itu adalah suatu simbol. Nah, yang ketiga, gereja mula-mula melakukannya tiap minggu atau setiap mereka hendak makan dan minum. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 2, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42 dan Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7. Tidak ada aturan atau spesifik, namun harus dilakukan secara regular. Yang keempat, perjamuan Tuhan dilakukan terus hingga Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dapat terlihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 26. Sedangkan partisipasi perjamuan dari Tuhan ini atau sakramen ini, yang pertama orang percaya kepada Yesus Kristus, yang kedua orang percaya dalam komunitas. Nah, komunitas ini ya pasti berhubungan dengan gereja, teman-teman. Dan orang percaya dalam persekutuan. Di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 27 sampai 30, teman-teman. Itu bisa kita baca bahwa orang percaya dalam persekutuan itu yaitu partisipasi perjamuan Tuhan gitu. Setelah itu dari kedua sakramen ini kita juga dapat melihat pelaksanaan perjamuan Tuhan ini, yaitu dengan berdoa, pengulangan kata-kata Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 itu dilakukan oleh pemimpin gereja. Gimana dalam suatu upacara atau satu sakramen yang dilakukan saat itu, kata-kata Tuhan diulangi oleh pemimpin di dalam gereja. Jadi apa yang tertulis di dalam Alkitab, kata-kata Tuhan yang tertulis dalam Alkitab itu kayak pemimpin gereja itu kayak mengulangi kembali gitu. Kita dapat mulai dalam 1 Korintus ya, teman-teman, pasal 11 ayat 23 sampai 26. Roti dan sebagainya. Nah, jika teman-teman mau ingin lagi lebih dalam lagi mendalami tentang sakramen ini, perjamuan Tuhan dan baptisan, maka tetap ikuti channel kami dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Thank you, teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.